orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, orang yang ahli sedekah, ahli berjihad. Ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu lakukan ini? Kemudian apa kata orang ini? Sesungguhnya saya melakukan itu karenamu ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu berdusta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana lil alamina nadhira wa anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin para bapak, para ibu, muslimin, muslimat, jamaah kuliah subuh Safari Ramadan PCM Wiradesa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini saya bisa bersilaturahmi dan bersilatul ilmi dengan Bapak Ibu sekalian di Masjid Ibnu Sabilillah ya. Masjid Sabilillah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini mungkin pertama kali saya ke sini ya. Karena saya juga tidak asli orang sini itu ya. Aslinya orang Solo, kemudian dapat orang Pekalongan. Sehingga ya ini mungkin pengenalan baru bagi saya, dan ini adalah ajang silaturahmi. Ya, ketika saya mengisi di tempat baru, maka niat saya adalah silaturahmi. Ya, menyambung sedulur kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya kira Bapak Ibu semua ini saya lihat wajah-wajah penuh ilmu gitu ya. Karena alhamdulillah pengajian kuliah subuh ini yang ngisi ustadznya top markotop semua gitu ya. Ustadznya jos semua ya. Karena saya juga selalu mengikuti channel PCM Wiradesa yang saya subscribe juga gitu ya. Jadi saya mendengarkan lewat YouTube. Dan insya Allah ya, ilmu yang disampaikan para ustadz-ustadz kita luar biasa, dari talbis iblis gitu ya, dari amalan yang tidak terputus, kemudian tentang masalah tadabbur Al-Quran ya, sukses menurut Al-Quran dan hadis ya, luar biasa. Materi-materi ini luar biasa ya, cuma tinggal satu Pak, ngamalke gitu ya. Ini yang susah. Ya, harapannya makanya kita minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah ya. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu sebagai benar, dan berilah kami petunjuk agar kami bisa mengikuti kebenaran itu. Nanti ilmu yang disampaikan kebenaran semua, sehingga kita tinggal melakukan amal soleh itu ya. Tinggal action. Karena kalau kita melihat standar ilmu para sahabat itu, mereka tidak nambah ilmu kecuali ilmu yang didapatkan diamalkan. Dan ini adalah pengakuan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan bahwa kami tidak menambah satu ayat kecuali ayat yang baru saja kita pelajari, kita amalkan.
Ya. Apa mungkin kakean ilmu gitu ya, jadi orang iso ngamalke gitu ya. Saking wakehe gitu ya, saking banyaknya sehingga tidak kober untuk ngelakoni ya. Ilmu semua, ya, daging semua insya Allah. Maka kita minta kepada Allah ya ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah, minta kita dimudahkan dalam mengikuti ilmu tersebut dan sebagainya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, ilmu yang kita pelajari jangan sampai menjadi bumerang, jangan menjadi sebagai beban. Ilmu yang kita pelajari, yang kita dengarkan setiap kuliah subuh di Ramadan ini, itu kita amalkan dikit demi sedikit ya. Ya walaupun tidak maksimal, tapi nyenggol-nyenggol sih ya. Kemarin disampaikan tentang Lailatul Qadar ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana implementasi itu ketika kita tahu bahwa kita di 10 hari terakhir dan kita ada di masih ada kemungkinan kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa rencana Anda? Apa rencana kita semua? Apa program kita di 10 hari terakhir ini? Banyak sobo ning mall, apa sobo ning pasar? Apa sobo ning masjid? Pripun, Pak? Oke, sobo tembun dini. Ketika ada masjid ngadakan itikaf, jenengan datang napa ora datang? Saya, Pak, orang yang pertama yang menghindari masjid. Jadi padahal sudah tadi disampaikan ya tentang keutamaannya dan sebagainya. Nah, tinggal implementasi itu yang susah. Tinggal implementasi amal ya. Jadi saya dulu di pondok pesantren, karena saya di pondok pesantren itu ketika dapat satu hadis itu oleh ustadz kami suruh ngamalkan, Pak. Suruh ngamalkan. Bahkan ketika kita melewati hadis bahwa Nabi itu pernah sholat subuh dengan surat Yusuf, kita amalkan juga, Pak. Walaupun ya orang rampungnya jam piro gitu ya. Sholat subuh macamnya surat Yusuf setengah juz ya. Luar biasa, tapi minimal sekali ya dalam seumur hidup kita amalkan itu. Ya. Nabi kalau sholat subuh sering membaca surat As-Sajdah dan Al-Insan. Ya, ketika di hari Jumat ya. Maka kita amalkan juga itu sering kalau itu, karena ayatnya nggak terlalu panjang. Tapi kalau Yusuf itu kan panjang sekali gitu ya. Jadi itu hanya sekali saja gitu ya. Soalnya mulai ini jam piro, rampungnya jam piro gitu ya. Luar biasa. Tapi kita diminta untuk itu, diminta untuk mengamalkan walaupun cuma sekali saja. Ya, karena kita tahu dalil hadisnya sahih, udah kita amalkan walaupun cuma sekali. Ya. Bahkan kalau kita sholat gerhana itu kan memang ada beberapa pendapat ya, bahwa sholat gerhana itu kan sampai mataharinya, sampai gerhananya hilang ya, berarti kan durasinya berapa kan? Kalau durasinya 2 jam maka sholatnya 2 jam ya. Maka ustadz kami itu kalau ngimami ya walaupun cuma 2 rakaat itu Al-Baqarah selesai, Pak. Luar biasa itu. Wah, itu sing sholat ya denger tenan gitu ya, karo geleng-geleng, karo ambro-ambro sisan gitu ya. Karo gludak itu ngopo gitu ya. Ternyata apa? Ya jatuh gitu ya. Karena ngantuk ya. Karena gerhana bulan terjadinya di tengah malam hari gitu ya. Ya, gerhana matahari juga seperti itu. Ya, itu pernah kita amalkan juga ya. Tapi kita juga pernah amalkan yang singkat-singkat ya. Yang penting syarat ya. Ada seperti itu. Artinya kita berusaha untuk melakukan amal itu walaupun kita tidak maksimal, kita minimal. Makanya agar ini menjadi hujah di hadapan Allah, agar ilmu ini tidak menjadi ilmu yang menjadi beban ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ada seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah dari Bani Umayyah ya. Ketika itu hati beliau sedang sesek bukan karena asma, hanes ya. Jadi seseknya itu karena hatinya itu kok merasa sempit sekali, merasa sumpek, merasa kering,
Karena kan namanya pemimpin kan biasanya yang diurusi adalah urusan-urusan dunia. Maka saat itu beliau memanggil salah satu temannya yang juga ulama, namanya Al-Mansur. Dikatakan kepada temannya, wahai temanku, tolong berikan aku satu nasihat, satu ayat yang membuat hatiku meleleh, yang membuat hatiku mencair, yang membuat hatiku menjadi adem lagi. Nah, kemudian dari 6.236 ayat, wah, kira-kira yang diambil oleh Al-Mansur apa, Pak? Ya. Kira-kira yang diambil dalam rangka untuk menasehati pemimpinnya itu diambil ayat yang luar biasa. Ya. Ya. Kalau kita bingung, waduh, tolong Mas sampaikan saya satu ayat Mas, gitu ya. Nah, masnya menyampaikan masna wa sulasa wa ruba, gitu ya. Suruh poligami, gitu ya. Gitu ya. Ya. Atau suruh ya gampang ya, qul a'udzu binas malikin nas ilahin nas, ini apa maksudnya gitu ya. Karena seorang ulama dia hafal Quran, banyak ilmunya, kemudian dia pilih satu ayat dalam Al-Qur'anul Karim, dia ambil satu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ali Imran. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yukhaddirkumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Ya. Yauma, di hari yang tajidu kullu nafsin, setiap jiwa akan mendapatkan ma 'amilat min khairin, apa yang dia perbuat dari kebaikan, muhdara, akan dihadirkan amal itu, wa ma 'amilat min su', dan begitu pun juga dengan perbuatan buruknya akan juga dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dihadirkan, yang buruk pun juga dihadirkan oleh Allah. Maka ketika mendengar ayat ini, akhirnya Khalifah Abdullah bin Marwan pingsan, Pak. Dia semaput. Kemudian setelah ditunggu bangun siuman, ditanya oleh temannya ini, Al-Mansur, wahai Khalifah, kenapa Anda pingsan? Apa yang menyebabkan Anda pingsan? Kemudian kata beliau, karena ayat yang kamu bawakan tadi. Dan sungguh ketika orang merenungkan ayat ini, dia tidak akan pernah berani untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua amalnya, sekecil apapun perbuatan manusia itu muhdara, akan dihadirkan oleh Allah, dari min su'in atau min khairin, dari keburukankah atau dari kebaikankah, semua akan dihadirkan semua. Sing nyolong, sing ngerasani, sing ghibah, sing ngelok-ngeloke wong, sing ngerasani ustate gitu ya. Ustate ra penak kae, rasa diundang meneh. Ya itu sampeyan ada meneh catatan itu. Ya. Semua akan dihadirkan oleh Allah. Ini loh catatan amalmu kayak gini. Maka saat itu orang tidak akan selamat. Ya. Orang tidak akan selamat karena Allah punya banyak saksi. Ya. Maka di hari itu, hari yang kedok kemunafikan ditampakkan oleh Allah. Yang pura-pura iman, yang pakai sorban, ternyata kedoknya hanya berkedok saja. Yang pakai sarung, bisa jadi itu kamuflase. Itu semua akan ditampakkan oleh Allah. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu apa yang menjadi niat kita, itu Allah tahu. Kita ngomong A dalam rangka untuk apa, Allah faham. Ya. Sehingga itu semua akan dicatat oleh Allah dan kita akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Maka ketika semua kedok-kedok, apapun yang terbetik, apa yang tersirat, dan apa yang kita lakukan, itu semua akan dihadirkan oleh Allah, maka sekali-kali tidak kita berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan berani. Kenapa? Karena semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya.
Apalagi nanti ketika di yaumul mahsyar, para Bapak Ibu sekalian, ya, dari mahsyar ketika semua dihisab satu persatu, ya, hai fulan, sini kamu, dihisab, ya. Ketika dihisab itu ditanya sama Allah, maka ada yang coba mengelabui Allah. Nah, bayangkan, ya, di dalam Al-Quran disebutkan, wa ma kunna musyrikin, ya Allah kami tidak musyrik, ya Allah kami tidak kufur, kami tidak bermaksiat, ya Allah, ya. Bahkan ada seorang yang dia beramal ada hadis yang menyebutkan orang yang akan pertama dihisab ada 3 orang. Orang qurra, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, orang yang ahli sedekah, ahli berjihad. Ketika ditanya sama Allah, kenapa kamu lakukan ini? Kemudian apa kata orang ini? Sesungguhnya saya melakukan itu karenamu, ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, kamu berdusta. Enggak seperti itu. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Karena Allah itu ngertos dalam hati kita kayak apa, Allah tahu. Sehingga apa, orang yang dengan 3 amalan utama dalam Islam ini, karena niatnya bukan karena Allah, akhirnya celaka, faturikha finnar, dan akhirnya mereka dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua akan Allah akan tahu dengan amal kita. Apapun yang tersembunyi Allah tahu semua. Maka ketika dipanggil sama Allah, ada yang mencoba mengelabui Allah. Tapi Allah punya banyak saksi. Allah itu punya banyak bukti bahwa kita melakukan A, B, Z, balik lagi A lagi, Z lagi, A lagi. Allah punya banyak saksi. Allah punya banyak bukti. Dan itu Allah firmankan di dalam surat Yasin. Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Pada hari itu kami akan segel, kami akan kunci mulut-mulut mereka, dan akan bicara tangan-tangan mereka, dan akan menjadi saksi kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka usahakan. Yaksibun, yaitu yang mereka upayakan. Ya. Maka ada sebuah hadis yang menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita kepada kita, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahika hatta badat nawajidahu. Ketika itu kita bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah itu tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya. Mungkin seperti ini ya. Ya. Orang hahaha, bukan gitu ya. Ya, yang penting tertawa, bukan tersenyum, tertawa, dan kelihatan gigi geraham Rasulullah. Maka para sahabat Anas bin Malik kemudian bertanya, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mimma adhak? Tahukah kamu kenapa saya tadi tertawa? Kemudian para sahabat menjawab, kulna Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka beliau menjawab, saya tertawa itu karena min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah. Saya tertawa terhadap satu peristiwa tentang debatnya seorang hamba kepada Allah. Jadi ada seorang hamba yang mendebat Allah Subhanahu wa taala besok pada yaumul hisab. Ya. Yaqulu, maka berkata hamba ini, ya Rabb, wahai Tuhanku, alam tujirni minadh-dhulmi. Apakah bukankah engkau orang yang paling tidak senang dengan kezaliman? Fayaqul, bala, iya. Fayaqul, maka hamba tadi mengatakan, la ujiru alayya illa syahidan min nafsi. Kalau gitu saya tidak mau didolimi. Ya, saya tidak mau didolimi. Saya tidak mau ada saksi selain diriku sendiri. Jadi saya nggak butuh saksi, saya nggak butuh siapapun untuk menjadi saksi saya. Saya hanya butuh saksi itu dari diriku sendiri. Maka fayaqul, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup, dirimu itulah menjadi saksi
Ya, cukuplah dirimu itulah yang menjadi hasibah, yang akan menghitung amalmu sendiri, yang siap menjadi saksi, yang siap akan menghitung amalmu, yaitu diri kamu sendiri. Ya. Jadi ada seorang hamba yang kemudian berdebat kepada Allah, dia pengen agar ketika dihisab tidak ada yang menjadi saksi. Ya, dia pengen yang jadi saksi dirinya saja. Maka Allah bolehkan, ya nggak apa-apa, dan cukup dirimu itulah yang menjadi saksi atas dirimu sendiri. Akhirnya apa? Allah segel mulutnya, dan yang bicara adalah tangannya. Ya, dan kenapa yang bicara tangan? Karena segala aktivitas perbuatan buruk itu bisa dimulainya dari tangan. Ya. Tangan kita yang paling banyak bergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga kemudian ini bicara, dia ngomong, ya, dia menyebutkan segala peristiwa yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh hamba tersebut, dan yang menjadi saksi adalah kakinya. Ya, bahkan kalau melihat di dalam ayat yang lain dalam surat Fussilat, wa kuntum tastatiruna wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, dan tidaklah kalian mampu menyembunyikan sesuatu. Kenapa? Karena yang menjadi saksi itu adalah pendengaran kita. 2, wa absarukum, dan penglihatan kita, wa juludukum, dan kulit-kulit kita. Jadi tangan, berarti kalau besok yang menjadi saksi atas diri kita itu ada 10, Pak. Apa itu? Jadi bukan ketika tangan dan kaki menjadi saksi, ada 10 ya. Yaitu mata kita jadi saksi, telinga kita, kemudian tangan, kaki itu 8, kemudian mulut, tapi mulut yang kemudian bukan dari dirinya, tapi digerakkan oleh Allah. Dan kemudian yang satunya adalah kulit, ya, dan itu semua akan menjadi saksi. Lah kalau sudah seperti itu kita mau apa? Ya. Kalau sudah seperti itu kita masih suka bermaksiat. Kalau seperti itu kita masih enjoy saja bermaksiat kepada Allah. Kalau seperti itu kita masih tenang saja. Wis tenang, orang yang mudeng kok, wis gampang wae gitu ya. Tenang, orang yang ndelok, ya. Tidak ada seperti itu, ya. Tidak ada perkataan seperti itu kalau mendalami ayat ini atau mentadabbur ayat ini, ya, bahwa semua akan menjadi saksi, ya. Dan dengan kuasa Allah tangan kita bicara, Pak. Ini tangan kita ini orang duwe otak, Pak, tapi bisa ngomong, ya. Dan nggak punya mulut, ya, tapi bisa ngomong nanti. Dan kaki kita yang kayak gini ini nanti bisa ngomong, Pak, ya. Dia akan bicara, dia akan mengabarkan semuanya kepada Allah. Oh, ini diemben sing cah nom ya, iki tanganku ini, saya Allah, tangan saya buat SMS-an sama si dia, ya, mengucapkan sayang padahal bukan, ya, padahal belum jadi apa-apa. Bahkan sudah memanggilnya Abi Umi gitu ya, ya, Abi Bakar sama Umi goreng gitu ya, dan sebagainya, itu gitu ya. Nah, kemudian yang bapak-bapak, ya, ini saya dulu ini tangan saya digunakan untuk tanda tangan palsu, wah, ya, sebagainya, wah, bahaya akhirnya. Sehingga semua itu diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua. Ya. Kemudian lisan akan mengatakan ini lisan saya ini paling sering gosip, ya. Bahkan saya dijuluki ibu gosip, ya, ya. Karena ini saya sering komentar, saya sering menggosipi orang sehingga orang memberikan label saya tukang gosip, ya, dan sebagainya. Semua akan bercerita semua, ya. Di kaki saya ini, Pak, ya Allah, ini kaki ini saya ini dulu pernah saya digunakan untuk pergi ke selingkuhannya, wah gitu ya, konangan akhirnya gitu ya. Ya, ini dulu kaki ini digunakan untuk menuju ke rumah selingkuhan si orang ini, ya, padahal dia sudah punya istri, dia tahu bahwa dia berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram, bukan apa-apanya, kemudian dia selingkuh, ini kaki saya yang digunakan menuju ke sana, ya Allah. Nah,
Semua konangan kabeh, ya. Konangan kabeh. Yang saiki tampilannya keren, ya di makeup, di kamera ya keren juga, ya. Tapi itu semua hanya zahirnya saja. Tapi batinnya nanti kita akan tahu semua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan selamat atas itu. Ya. Dan masihkah kita enjoy dengan kemaksiatan kita? Dan masihkah kita merasa nyaman-nyaman saja dengan kemaksiatan kita? Dan masihkah kita selalu menjadi ahli nomor 1 dalam ghibah? Bisa, dan kita menjadi nomor 1 ketika ngerasani wong, ya. Sebut ke wong iki, langsung, ya, ulek, habis, ya, nganti entek, gitu ya. Dan sebagainya. Dan itu tidak akan terjadi bagi orang yang beriman, karena dia akan menjaga lisannya. Makanya indikator orang beriman itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kenapa disebutkan hari akhir dan beriman kepada Allah, padahal iman itu ada banyak? Karena cukup dia memahami bahwa mulutnya akan menjadi saksi, tangannya menjadi saksi, kemudian kakinya menjadi saksi, kulitnya menjadi saksi atas apa yang dia lakukan. Maka dia akan menjaga lisannya, dia akan menjaga tutur katanya, dia yang keluar dari lisannya menika yang baik-baik saja. Kalau enggak diam, ya. Dan ini cukup susah, ya, untuk zaman now, ya. Karena paling enak itu menggosip, ya. Itu paling enak itu menggosip, ya, dan ngerasani itu paling enak, ya. Tapi itu semua akan kita tunai, yang akan kita dapatkan kalau kita masih melakukan itu semua, dan semua akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Maka kalau kita tahu, ya, dan kita punya sifat muraqabatullah, kita merasa diawasi oleh Allah, dan ini akan muncul orang kemudian sadar bahwa dia tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka itu akan muncul sifat muraqabatullah. Ya, sifat merasa diawasi oleh Allah, karena dia takut, Pak. Karena takut dengan Allah, ya. Kemudian takut nanti dia akan dia akan masuk neraka, dan kemudian tangan dan anggota tubuhnya menjadi saksi atas dirinya sendiri. Itu dia akan takut, sehingga apa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Dia tidak berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah hasil dari puasa kita, Pak. Ya. Kalau kita melihat di dalam literasi tentang hikmah puasa itu, di dalam kitab fikih, kitab hadis, dan kitab tafsir, itu ada banyak sekali. Tapi salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa di setiap tahun itu, kata Al-Imam Sa'di dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beliau sampaikan, wa annas shaima, sesungguhnya orang yang berpuasa itu yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi taala, ya, melatih jiwanya senantiasa diawasi oleh Allah, ya. Fayatruku ma yashtahi nafsuh, dia tinggalkan segala yang berbau hawa nafsu, dia tinggalkan semua. Makan, minum, berkumpul istri, ya, atau menggaul istri, ngomong-ngomong kotor, ngomong-ngomong rofath dan sebagainya, dia tinggalkan, ya. Ma'aqudratihi alaihi, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Kenapa dia nggak mau melakukan itu? Li'ilmihi bittilaillahi alaihi, karena dia tahu bahwa Allah sedang mengawasi dirinya, Allah sedang melihat, ya, Allah sedang mengawasi, Allah sedang memantau, Allah sedang melihat. Jadi dia tidak berani. Nah, coba Bapak, Ibu sekalian, ketika berwudu, kan tidak berani panjenengan, Pak. Padahal ada kesempatan kan, wudune dhewe ning kene, wudu karo ngombe, ketok ora? Ora ketok, Pak, ya. Ngombe ya. Ketoke cakukane akeh tapi sing metu sithik gitu ya. Soalnya sebagian mlebu ning kene ternyata gitu ya. Enggak ada yang tahu, Pak, tetap dianggap puasa sama orang. Wah, jangan puasa, Pak. Iya dong, puasa dong gitu ya. Padahal baru ngombe. Ngombe lumayan ya, karena kerja di panas-panas, waduh ngelak banget gitu ya. Akhirnya tengok kanan tengok kiri, orang ada uang ngombe, Pak. Wudu plus ngombe gitu ya. Orang yang mudeng gitu ya. Ya. Tapi kenapa nggak kita lakukan itu? Bagi kita ya, khususnya kita ini yang hadir di sini, pastinya kita merasa kita orang berpuasa, dan kita nggak akan melakukan itu, Pak. Kenapa? Karena kita tahu
bahwa Allah sedang mengawasi kita. Posoku batal piye, rentuk pahala piye dan sebagainya. Ya. Ibu-ibu yang di rumah sendirian, bapak kerja, anak sekolah, nggak ada yang lihat Pak, nggak ada lihat Bu, aman. Nggak ada CCTV juga aman. Buka kulkas ada makanan. Tapi nggak berani Pak, nyuwel satu makanan nggak berani. Nyuwel sidik mangan nggak berani. Atau lagi ndulang anaknya ada yang tercecer di tangannya, kemudian tolak kanan nggak berani juga, nggak berani. Ya kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harus seperti itu, sifat mukmin itu seperti itu, merasa diawasi Allah sehingga dia tidak berani maksiat. Karena kalau maksiat nanti akan menjadi beban bagi dirinya nanti ketemu dengan Allah. Ya, dan Allah tidak butuh saksi dari malaikat. Allah nggak butuh saksi dari manusia. Allah cukup dengan diri kita sendiri yang menjadi saksi dari perbuatan kita sendiri. Tangan akan ngomong, kaki ngomong, semuanya akan ngomong. Ya, dan itu karena muraqabatullah. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam kisah-kisah para ulama-ulama kita itu luar biasa, Pak. Ya, ada seorang perempuan yang luar biasa. Ada seorang perempuan yang sangat solehah. Ya, semoga istri kita juga seperti ini, ya, solehah. Allahumma amin. Ya. Apa ini? Yaitu ketika seorang perempuan yang solehah ini diminta sama ibunya untuk mencampurkan susu yang asli dengan air, ya, agar kelihatan banyak. Maka si perempuan ini nggak mau. Wah janganlah Bu, kan nggak dibolehkan sama Umar bin Khattab. Saat itu beliau menjadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Maka saat itu ibunya mengatakan, "Hei nak, tak kandani. Umar orang delok, Umar nggak tahu, tenang saja, ya, campurkan saja nggak apa-apa." Wah, ibu ini nggak, saya tetap nggak mau, ya. Walaupun Umar tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, ya. Tapi Allah yang Maha tahu. Ya. Akhirnya Umar mendengar cerita itu, mendengar kisah itu, tertarik sekali dengan wanita ini. Akhirnya mengumpulkan anak-anaknya. "Hei anak-anakku," disampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendapatkan mutiara." Apa itu wahai ayah? Wanita solehah. Nah, gitu ya. Karena ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atu solehah. Ya. Bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Dan kemudian disampaikan, siapa yang ingin menikahi wanita solehah ini? Kalau kalian nggak ada, bapakmu yang maju. Wah gitu ya. Ngono ya sih kan gitu. Ya kusuan rasa mikir gitu ya. Dan kurang gelem bapakmu yang maju. Umurnya wis tuwa ora apa-apa. Ya. Lah kowe ora gelem, tak apa wae ya itu ya. Ini wanita solehah. Akhirnya ada anaknya bernama Asim bin Umar yang ya, wahai bapak saya akan menikahi perempuan tadi. Enggak dikenal, tapi karena muraqabatullahnya kuat, maka Allah jodohkan dia dengan orang yang soleh juga. Bernama Asim bin Umar, yang kelak dari keturunannya lahirlah seorang pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang sangat-sangat adil, bahkan dia mendapatkan gelar khalifah yang kelima, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Itu adalah keturunan dari Umar bin Khattab, lahir dari wanita biasa tapi punya akhlak yang luar biasa. Muraqabatulnya kuat, merasa diawasi oleh Allah kuat. Dia tidak berani maksiat sekecil itu, nggak berani. Dan akhirnya Allah mengangkat derajatnya. Tadi perempuan ya, sekarang laki-laki ya. Kisah seorang laki-laki yang luar biasa yang kelak juga akan melahirkan ulama besar. Ya, ada seorang pemuda. Biasa seorang pemuda sukanya perjalanan, dalam perjalanannya kehabisan bekal. Lah ketika itu karena bekalnya habis, lapar, ada apel yang jatuh dimakan. Ketika dimakan baru setengah makan, ingat iki apelnya sopo sing tak pangan iki. Ki apelnya sopo iki? Ya. Wah, kalau kita kan ora rasa ngono gitu ya. Iya, ya. Sekalian wae gitu, entak ke sisan, nembulu nambah maneh gitu ya. Gitu ya. Ya. Kan kayak gitu, ya. Wah, siji kok kurang ya. Golek telu wis sekalian diboke ning tas go lunga, itu kayak gitu ya. Wong ada tangga keluar, ada pohon mangga yang kemudian keluar ke jalan, ini ternyata haknya jalan ya, jigui kayak gitu, Pak. Kuwi nggone sapa sing nandur sapa, jiguki dhewe gitu ya. Akhirnya
pemuda ini ketika sadar bahwa apel ini bukan miliknya, dia telah mencuri. Akhirnya dia, wah saya harus mencari pemilik pohon apel ini nih, gitu ya. Saya harus mencari pohon apel dan saya akan mencari keridhaan dan kehalalannya. Dan saya akan meminta keridhaannya dan juga meminta untuk dihalalkan. Hanya dia cari itu, padahal sluwe gitu ya, dan bekalan sidik gogor apel harus ada pekerjaan tambahan. Akhirnya singkat cerita bertemulah dengan pemilik pohon apel ini dan disampaikan ya keperluannya bahwa saya tadi makan apelnya jenengan, saya minta untuk dihalalkan ya, saya minta keridhaannya dan sebagainya. Wong teko rono pingin minta halal loh, malah ditawari bojo Pak gitu ya. Ya bayangkan malah tawari bojo ya. Ya, wahai anak muda, saya akan halalkan, saya ridho dengan apa yang kamu makan, tapi dengan satu syarat ya. Apa itu? Kamu harus menikahi putri saya. Oh, malah bojoan gitu ya. Pengennya apel malah itu bojo gitu ya. Ya, kalau pemuda sekarang seneng baik gitu ya, gitu ya. Ya. Wah, tapi lebih berat lagi Pak, disampaikan bahwa anak saya itu bisu, tuli dan buta. Piye Bu, jenengan Bu? Nah, coba Mas piye Mas ngono Mas. Wah, mikir-mikir waduh iki ya, apes tenan nasibku iki gitu ya. Nah, kalau ada pangeran, kalau ada kisah ya, ada dongeng itu pangeran atau putri menginjak kodok gitu ya, dapat pangerannya berburuk rupa gitu ya, wajahnya buruk dan sebagainya. Wah, itu kalau di dongeng, ini enggak seperti itu. Wah, ini aduh, ini gogora apel malah suruh bebojoan iki. Nah, bojone bisu, tuli, buta ya. Akhirnya dia pikir dengan baik, daripada saya harus menanggung ya makan yang saya makan ini, apel yang saya makan, dan ini nanti akan menjadi dan gara-gara saya makan yang haram ini Allah menyiksa saya, Allah menghukum saya, maka saya ikhlas untuk menikahi dengan putri Bapak ya, yang bisu, buta dan tuli ya. Dan ternyata Masya Allah, makna bisu, buta dan tuli adalah makna majazi ya, bukan makna hakikinya ya. Bahwa bisu, bahwa perempuan yang nanti kelak dinikahi ini itu buta, bisu, tuli dari hal-hal yang haram, dari hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya buta dari maksiat, telinganya tuli dari maksiat ya, dan mulutnya bisu dari omongan-omongan yang tidak pantas. Mulutnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya selalu digunakan untuk melihat yang baik-baik dan telinganya selalu digunakan yang baik-baik. Dia orang normal tetapi dia menjaga dirinya. Sehingga dari dua pertemuan orang yang soleh dan solehah yang selalu menjaga dirinya dari hal-hal yang haram, kelak muncul ulama besar dari rahimnya, seorang ulama besar yang kita kenal sebagai Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ya. Ini kalau orang menjaga diri, orang yang selalu merasa dikasihi Allah, dia tidak akan bermaksiat ya. Dan kalau kita kembalikan kepada ayat ini, apalagi kalau kita kembalikan ayat ini, maka sudah selesai maksiat itu. Sudah tidak ada dalam kamus kita untuk bermaksiat. Tidak ada dalam program kehidupan kita itu ngerasani, nggak ada. Nggak ada program kehidupan kita itu malas-malas juga nggak ada. Nggak ada dalam program kehidupan kita itu ghibah, nggak ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua akan dicatat oleh Allah dan semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bahkan kita tidak bisa menipu Allah, tidak bisa berbohong di hadapan Allah. Karena yang menjadi saksi adalah diri kita sendiri, kulit kita, pandangan kita, telinga kita, kaki, tangan kita, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka masihkah kita ingin bermaksiat? Masihkah kita ingin bermaksiat Bapak Ibu sekalian? Tidak ingin ya? Ya, dan harapannya Ramadan ini menjadi pijakan awal untuk bertobat kepada Allah. Yang lalu-lalu biarlah berlalu, yang sudah-sudah biarlah berlalu. Kita berikan yang terbaik untuk saat ini dan ke depan, kita isi dengan amal-amal soleh. Jangan sampai
kita isi dengan perbuatan buruk, perbuatan dosa, sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu, karena dosa yang kecil kalau terbiasa maka bisa menjadi dosa yang besar. Dosa kecil kan menurut kita, belum tentu menurut Allah. Maka Quran mengatakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ya, banyak kita itu menyangka dosa ini remeh, dosa ini kecil, tetapi di sisi Allah dosa itu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil kan ukuran kita. Kecil adalah standar kita. Tapi kalau standar Allah itu ternyata besar gimana? Kita nggak bisa berkata apa-apa. Dan itu akhirnya kita menjadi orang-orang yang rugi nanti. Karena ketika ditimbang amal ternyata banyak atau berat keburukannya sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi, ya. Maka kita lihat gunung, Pak. Gunung itu bukan susunan batu besar. Gunung itu adalah susunan batu-batu kecil, ya. Fa innal jabala minal hasa. Sesungguhnya gunung itu adalah susunan dari batu-batu. Batu kecil, jadilah kemudian dia gunung besar. Kalau dosa kecil kita pupuk terus, dia bisa menjadi Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Rinjani, dan itu berat sekali, Pak. Ya, berat sekali, dan itu akan menjadi beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya pikiran dosa cilik ora apa-apa, engko gampang istighfari, engko gampang tobaté kepada Allah Subhanahu. Jangan seperti itu, karena kita tidak tahu kalau materi yang sebelumnya kematian kita nggak ada yang tahu, Pak. Mana ketika dosa ngono mati itu piye gitu ya. Ya, kita pingin ketika lagi sholat meninggal, lagi dengan kajian meninggal, itu adalah tandanya orang-orang yang soleh, tanda-tanda kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk pagi hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik dan semua saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasallu qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.